Suatu hari, di tengah kesibukannya menyadap Nira, datanglah seorang pria ke pondok kecil tempat Maisa biasa menyimpan hasil panen. Penampilannya sederhana, tapi cara bicaranya penuh hitung-hitung kene. Pak Maisa, saya dengar aren Bapak paling manis. Saya butuh banget, tiap hari. Boleh saya beli langsung? Maisa tersenyum, untuk dijual lagi ya? Pria itu tertawa, bisa dibilang begitu. Saya buat tuaki, aman kok. Biasa untuk acara-acara adat. Maisa terdiam, ia tahu. Secara hukum tak salah. Tapi ada sesuatu yang mengganjal. Air nira ini, ia tanam dengan jujur. Dirawat dengan sabar. Masa harus berakhir jadi mabuk di gelas orang? Pria itu menaikkan tawaran. Saya beli 1 drum per hari. Harga 2 kali lipat dari pembeli biasa. Bayar kas. Saat itu, Maisa sedang butuh uang nih. Ia ingin beli alat sadap stainless, memperluas kebun, dan menggaji 2 orang tetangga. Tapi tawaran itu meski legal bertentangan dengan hatinya. Akhirnya, Maisa menggelang. Maaf, air ini terlalu bersih untuk dicampur dengan niat yang karu. Pria itu pergi, tak kembali. Tapi Maisa tak menyesali. Ia tahu, hidup bukan soal seberapa banyak yang bisa dibeli, tapi seberapa kuat bertahan pada nilai yang tak bisa dibayar. Dan dari situlah, kepercayaan datang. Orang mulai mengenal Maisa bukan cuma karena nira dan kopi arennya, tapi karena namanya bersih. Seperti air yang ia teteskan setiap pagi. Kini, di ladang sawit yang dulu hanya jadi tempat kerja, berdiri ratusan pohon aren milik Pak Maisa. Di sela-sela hijau daun sawit, menjulang batang-batang aren yang setiap pagi meneteskan nira manis, bersih, dan penuh cerita. Ia tak lagi tinggal di barak. Ia bangun rumah sederhana dari hasil penjualan nira dan kopi aren. Ia juga mempekerjakan beberapa warga sekitar, mengajari mereka cara menyadap nira dengan benar, memprosesnya tanpa bahan tambahan, menjaga kualitas seperti menjaga nama baik sendiri. Produknya tidak hanya dijual di warung, tapi sudah masuk ke kafe-kafe dan toko daring. Kopi aren Maisa kini jadi merek yang dihormati, bukan karena iklan besar, tapi karena kejujuran kecil yang konsisten. Ia sering diundang bicara di kelompok tani, diundang ke desa-desa lain untuk berbagi cerita, bukan tentang cara cepat kaya, tapi tentang cara tetap waras, jujur, dan sabar di jalan panjang. Kalau dulu saya terima uang dari sawit yang bukan milik saya, mungkin hari ini saya masih buruh di ladang, tapi saya memilih menanam dan menunggu. Maisa membuktikan bahwa kadang untuk tumbuh tinggi, kita harus sabar seperti pohon aren tumbuh lambat, tapi akarnya kuat. Kini, ia bukan hanya dikenal sebagai petani, tapi juga penanam nilai. Nilai yang mengakar dari gunung tua, tumbuh di Pekanbaru.